Di dalam video kali ini, saya mau ajak teman-teman semua untuk membahas sebuah kasus penghilangan nyawa yang pernah terjadi di sebuah kamar hotel yang berlokasi di Solo, yang menimpa seorang wanita asal Sukoharjo, Jawa Tengah. Yang dimana si pelakunya ini berusia 12 tahun lebih muda daripada si korban yang juga adalah seorang janda dengan 2 orang anak. Naasnya si wanita yang menjadi korban kehilangan nyawanya di hari pertama dia bertemu dengan sosok pacar yang baru aja dia kenal di media sosial. Dan lalu, apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi, begini. Yulita Wulandari, 33 tahun atau yang akan kita panggil Lita dalam kisah ini, merupakan seorang wanita yang berasal dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Sebagai anak pertama dari 3 bersaudara, Lita adalah sosok wanita tangguh yang telah melewati banyak ujian berat dalam hidupnya. Berdasarkan penuturan orang tuanya, Bapak Sri Waluyo, jalan hidup Lita sejak 10 tahun yang lalu jauh dari kata bahagia. Setelah menikah dengan pria yang bernama Anto dan telah diberkahi 2 orang buah hati, kehidupan rumah tangganya justru berjalan kurang harmonis dan hubungan mereka terus merenggang. Puncaknya terjadi setahun sebelum tragedi ini terjadi. Menyadari suaminya sosok yang tidak bertanggung jawab, Lita akhirnya mengambil sebuah keputusan berani untuk menggugat cerai sang suami. Dia bahkan berjuang sendiri mengurus semua jalannya persidangan, hingga akhirnya resmi berpisah dengan mantan suaminya. Setelah menyandang status sebagai janda, Lita telah berusaha dengan keras untuk bangkit dan menata kembali lembaran hidup barunya. Ia sempat merajut asa dan menjalin asmara yang serius dengan seorang pria. Namun naas harapannya untuk menemukan sandaran hati yang baru itu harus kembali kandas di tengah jalan. Lita sendiri bekerja sebagai buruh pabrik plastik di kawasan Grogol. Pekerjaan keras yang ia jalani demi menghidupi kedua anaknya pasca perceraian yang menyakitkan itu. Cobaan-cobaan yang mendera hidup Lita dikatakan sempat membuatnya depresi. Terlebih anaknya yang bungsu dikatakan dari sebuah sumber pemberitaan merupakan anak yang hiperaktif. Selain dikatakan suka berdiam dan melamun seorang diri, menurut orang tuanya yang juga tinggal bersama dengan Lita di desa Gadingan, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo, Lita suka sekali berselancar di dunia maya. Pak Sri, orang tuanya, pernah bilang kalau Lita ini suka sekali bermain Facebook. Bahkan sampai-sampai si bapak pernah mengingatkan waktu browsing Lita yang kelewat batas. Lebih lanjut dikatakan Lita juga pernah saling bertukar nomor handphone dengan sosok pria random yang ia temui di akun media sosialnya. Walau begitu, ayah Lita mengatakan ia hanya tahu bahwa Lita punya hubungan spesial dengan satu pria di desanya. Selain memajang foto profil dirinya yang cantik dengan editing filter foto yang ciamik, Lita juga menyematkan informasi yang berisi bahwa Lita pernah berkuliah di kampus yang cukup ternama di daerah Solo. Sementara itu di Cikampek, Jawa Barat, di sebuah proyek pembangunan hunian mewah, Nanang Arianto asal Grobogan menjadi salah satu pekerja termuda di proyek tersebut. Demi mendapatkan masa depan yang pasti dalam bentuk pekerjaan dan profesi, Nanang muda tinggalkan kampung halamannya untuk bekerja sebagai tukang bangunan. Tentu orang tuanya mengizinkan Nanang untuk bergelut dengan skill dan kemampuan yang dia miliki, daripada hanya berdiam diri menjadi grabman atau pria penganggur. Menjadi tukang bangunan sekalipun tak apa-apa, asal halalah uang yang ia dapatkan. Di kampung halamannya, Nanang tidak menemukan pekerjaan yang cocok baginya. Jadi merantau ke Cikampek atau ibu kota negara sekalipun seperti Jakarta merupakan pilihan yang pas buatnya kala itu. Di kampung halamannya di Grobogan, selain skill nukang yang dia miliki, Nanang juga memiliki skill sebagai pemain voli yang cukup bisa diandalkan. Tak jauh berbeda dengan Lita yang kerap berselancar di dunia maya untuk melepas penatnya, Nanang Arianto pun punya kebiasaan yang sama dengan Lita. Pria berusia 21 tahun ini diketahui sangat aktif menghabiskan waktunya bermain media sosial Facebook. Di media sosial inilah takdir keduanya mulai bersilangan. Di awal pertemuan mereka salam interaksi di Facebook, Nanang dan Lita mulai saling bertegur sapa. Hubungan yang ada kala itu awalnya hanya sebatas saling menekan tombol like dan berbalas komentar di unggahan Facebook masing-masing. Tak ada saling bertukar nomor handphone, latar belakang, dan lain-lain. Namun perlahan komunikasi itu berkembang menjadi sebuah komunikasi yang jauh lebih intens. Dikatakan mereka rutin bertukar pesan dan saling merespon dari fitur chat pribadi. Nah, dari aktifnya mereka saling bersinggungan di akun media sosial masing-masing, singkat cerita, Lita menemukan cinta pada diri Nanang. Nanang muncul sebagai sosok yang pengertian, peduli, romantis, soft spoken, apalagi manja, apalagi royal, dan lain-lain. Dan dari hal itulah yang kemudian membuat cinta mereka kemudian bersemi.
Nanang tahu latar belakang Lita, yang adalah seorang janda dengan 2 orang anak yang sempat mengalami depresi lantaran perceraiannya dengan mantan suaminya. Sebaliknya, Lita juga tahu bentangan umur yang terpaut 12 tahun lebih muda itu tak membuatnya gentar demi cinta si berondongnya itu. Setelah kira-kira 2 minggu masa perkenalan dan pacaran mereka yang bersemi dari Facebook, singkatnya terciptalah sebuah janji untuk melakukan pertemuan untuk pertama kalinya atau first date. Kala itu janji yang dibuat keduanya, mereka sepakat untuk bertemu di Solo, Jawa Tengah, sebuah tempat yang gak begitu jauh dari rumah Lita. Singkatnya, setelah saling setuju, Nanang Ariyanto datang jauh-jauh dari Cikampek, Karawang, menuju Solo untuk menemui Lita. Kala itu keduanya bertemu di sebuah taman dekat Terminal Tirtona di Solo. Setelah bertemu dan saling berbincang singkat ala sepasang kekasih yang baru bertemu lepas perpisahan yang panjang, sejoli lintas usia ini kemudian berjalan-jalan berkeliling kota dengan menaiki sepeda motor milik Lita, Yamaha Jupiter Z. Dunia milik mereka berdua kala itu. Betapa bahagianya Lita bertemu dengan sosok pria idaman yang selama 2 minggu ini ia hanya bisa memandanginya dari fotonya saja. Saat itu begitu erat pelukan Lita di atas sepeda motor miliknya. Setelah melakukan pelesiran di berbagai tempat di kota Solo, sekitar jam 6 sore, Nanang kemudian mengajak Lita untuk beristirahat dan menyewa kamar di sebuah hotel yang kala itu belum mereka tentukan. Singkatnya, setelah mencari dan menimbang-nimbang, mereka jatuhkan pilihannya ke sebuah hotel yang bernama Hotel Setia Kawan di kawasan Kestalan. Lita dan Nanang mendapatkan kamar nomor 1. Di dalam kamar inilah mereka berdua rencananya akan bermalam dengan mereka katakan bahwa mereka adalah pasangan suami dan istri kepada petugas front office Hotel Setia Kawan. Di dalam kamar itu, keduanya menghabiskan waktu bersama layaknya sepasang kekasih. Bahkan disebutkan dari sebuah sumber yang saya kulik, dalam kamar nomor 1 itu, Lita dan Nanang sempat melakukan hubungan suami dan istri. Namun suasana berubah menjadi mencekam sekitar jam 11 malam. Dari sebuah keterangan yang pernah disampaikan oleh Nanang kala itu, Lita menerima telepon dari seorang pria yang tak dikenal oleh Nanang. Nanang yang mendengar percakapan tersebut merasa Lita sangat mesra dengan pria itu, dengan gestur dan kata-kata yang dia ucapkan. Hingga api cemburunya kemudian berkobar dengan hebat. Rasa curiga Nanang semakin memuncak saat ia diam-diam memeriksa ponsel milik Lita. Di dalam aplikasi BlackBerry Messenger atau BBM milik korban, Nanang menemukan banyak sekali pesan mesra dari pria-pria lain. Hal ini tentu membuat Nanang merasa gelap mata, dikarenakan dari akuannya, dia mengaku sebenarnya dia berniat tulus dan ingin menikahi Lita. Dalam kondisi emosi yang tak terkendali, Nanang kemudian mengambil pisau lipat yang memang selalu dia bawa kemana-mana. Pertama-tama setelah Lita selesai dari kamar mandi, Nanang hampiri Lita dan dia perintahkan Lita untuk menutup kedua matanya. Katanya Nanang mau kasih kejutan. Namun alih-alih kado atau hadiah yang dia beri, malah Nanang mengarahkan sajam di tangan kanannya ke tubuh Lita berkali-kali dan berkali-kali, hingga Lita terjatuh dan merintih. Lita dikatakan sempat berdiri dan melakukan perlawanan dengan ia cakar leher Nanang. Namun apa daya ketika tubuhnya tak mampu lagi menahan rasa sakit itu. Hingga Yulita akhirnya dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Teriakan minta tolong dari kamar nomor 1 sebetulnya sempat terdengar oleh petugas hotel. Namun pada saat petugas mencoba mengetuk pintu untuk memastikan keadaan, Nanang lalu keluar dengan tenang mengatakan bahwa itu hanyalah urusan internal keluarga. Dia pun meminta karyawan hotel untuk tidak ikut campur, sehingga petugas pun urung bertindak lebih jauh. Setelah situasi dirasa aman, Nanang pun melarikan diri dan meninggalkan tubuh Lita dalam kamar itu dan selesai. Orang tua Lita bukanlah tanpa usaha untuk melarang Lita melakukan temu kencan dengan pria yang dia kenal dari Facebook. Selain sangat rentan akan bahaya, juga cara pencarian jodoh dari medsos bukanlah solusi pengusir rasa kecewa yang Lita alami selama bertahun-tahun lamanya itu. Namun nasi sudah menjadi bubur. Kini kedua anak Lita telah kehilangan sosok ibu yang sangat mereka cintai. Terungkapnya kasus yang sempat membuat geger warga Solo ini diawali dengan temuan tubuh Lita dalam kamar Hotel Setia Kawan, kamar nomor 1. Petugas kantor depanlah yang pertama kali menemukan tubuh kaku Lita. Laporan dibuat singkatnya, petugas pun hadir tak lama kemudian untuk melakukan olah TKP. Tidak sulit bagi petugas untuk tahu siapa dalang di balik aksi ngeri ini, dikarenakan tak sampai 1x24 jam pelaku berhasil diamankan dengan bermodal dari keterangan dari para saksi dan pelacakan nomor handphone serta sepeda motor yang digondol oleh Nanang.
Nanang kemudian ditetapkan menjadi tersangka dan dijerat dengan pasal 340, 338, dan 365. Di dalam persidangan yang kemudian diadakan di Pengadilan Negeri Surakarta, Nanang sempat melakukan pembelaan dengan ia katakan ia memiliki niat yang tulus untuk mencintai Lita. Bahkan ia jauh-jauh datang dari Cikampek untuk bertemu dengan Lita di Solo. Api cemburulah yang membuatnya gelap mata. Jika gelap mata dikarenakan cemburu, mengapa Nanang bawa pula barang-barang berharga milik korban seperti handphone dan sepeda motor? Dan atas segala pertimbangan yang ada kala itu, melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan vonis kepada Nanang Ariyanto dengan hukuman 13 tahun penjara, setelah JPU menuntutnya dengan hukuman 20 tahun penjara. Demikianlah kisah ini. Semoga akan terus ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir.